di awal-awal menunda itulah yang kemudian merusak semuanya di kemudian hari itu. Nah, yang paling betul itu ketika kita menetapkan target, kita sedari awal itu sudah mencoba untuk istiqomah. Kita tahu bahwa setiap manusia, apalagi anak muda itu, barang ini handphone itu nggak bisa lepas dari genggaman kita ya. Jadi dengan adanya habit seperti itu, kita terbiasa untuk kita cuma bermain sosial media tapi tidak menyempatkan waktu untuk belajar Al-Quran. Jadi mereka membuat seolah aku nggak ada waktu nih untuk belajar Al-Quran karena aku terlalu sibuk dengan media sosial, aku terlalu sibuk dengan kerjaan ataupun kuliah apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sahabat Quran dimanapun Anda berada, kali ini jumpa lagi dengan saya. Yang biasanya tentu kalau saya itu bersama dengan Ustadz Fadli, namun kali ini berbeda banget. Ya, sangat berbeda karena kita bersama dengan Bang Kafi. Iya. Ini produk leadnya Qur'an. Nah, tentu teman-teman juga sebelumnya pernah satu sesi atau di sesinya bersama Bang Kafi. Oke, perjumpaan kali ini spesial banget karena mengingat kita sudah memasuki, bahkan memang sudah berada, bukan lagi memasuki, kita sudah berada di akhir tahun 2024, Bung ya. Iya. Nah, dengan beradanya kita di akhir tahun, tentu kita akan berpikir bagaimana evaluasi untuk di tahun ini dan refleksi-refleksi apa gitu Bung ya yang barangkali akan menjadi hal sebagai batu loncatan kita di tahun depan. Nah teman-teman, itu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Baik, untuk Bung Kafi barangkali menghadapi tahun 2025, rasanya tahun 2024 sudah berlalu begitu saja Bung ya. Iya. Mungkin tahun baru itu baru rasa kemarin, sudah mau bertemu dengan tahun baru lagi. Singkat banget. Iya. Pokoknya untuk sekarang barangkali waktu itu terasa cepat sekali. Nah, kira-kira apa hal-hal yang menurut Bung Kafi sangat masuk dan logik ketika kita berbicara masalah refleksi untuk tahun baru ini? Iya. Oke. Nah, kalau menurut saya tentang refleksi ya menjadi suatu hal yang sangat prioritas dan penting dalam kehidupan masing-masing. Dan setiap dari kita pasti berpikir untuk merefleksi apa yang selama ini udah kita kerjain selama 12 bulan terakhir ya Ustaz ya. Apa yang udah kita kerjain, kemudian target-target yang kita apakah sudah achieve target tersebut, dan dari sekian banyak list target yang sudah kita buat, mungkin biasanya di awal tahunnya apakah selama 12 bulan terakhir itu sudah sesuai dengan target kita atau masih ada yang ketinggalan atau stuck atau gimana? Nah, menurut saya itu bagian hal yang cukup penting dalam kehidupan kita. Nah, ngomong-ngomong soal refleksi nih Ustadz, saya ingin bertanya dan saya penasaran apakah memang refleksi itu penting dalam Islam? Sepenting apa kira-kira? Berkaitan dengan seberapa pentingkah refleksi di dalam Islam itu, atau bagaimana Islam memandang refleksi bagi umatnya tentunya. Nah ini sangat krusial sebenarnya pembahasannya, yaitu yang mana di dalam Islam itu waktu itu amat sangat dihargai. Kenapa? Oke, kita lihat dari berbagai dalil. Kita pakai Al-Quran dulu nih. Allah bilang wasyamsi, demi waktu, wasyamsi wal duhaha, demi waktu duha. Nah, di situ Allah sebutkan demi waktu duha. Lalu selanjutnya walaili, demi waktu. Nah, demi waktu Allah bersumpah membawa waktu begitu. Memang ketika kita melihat lebih dalamnya lagi, nah di situ kita akan melihat bahwasanya Islam itu memandang waktu itu bukan
sesuatu yang bisa dianggap remeh gitu. Iya, betul. Karena waktu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk tentunya yang sangat unik. Uniknya bagaimana? Kita bisa menentukan jam ini seperti tadi kita merefleksikan 12 bulan ke belakang, atau kita akan memproyeksikan 12 bulan ke depan, kita bisa mengatur itu. Tapi kita tidak akan mampu untuk mengambil alih waktu yang sudah kita lalui tadi. Maka dari itu pentingnya refleksi itu sendiri, yaitu sebagai bentuk evaluasi tentunya terhadap apa-apa nih yang sudah berlalu, apa-apa yang memang mesti diperbaiki dalam rangka evaluasi begitu, dan apa yang kemudian gebrakan-gebrakan apa untuk kita ke depannya itu yang mesti kita bawa begitu, baik itu dalam bentuk ide yang kemudian akan dilanjutkan dengan eksekusinya begitu. Seperti itu. Nah, berarti kan ini menarik nih Ustaz. Tadi Ustaz juga sudah menyebutkan salah satu potongan ayat dalam Al-Quran tentang muhasabah ya, introspeksi bahasa kita. Nah, membahas tentang muhasabah diri, saya penasaran kira-kira apakah muhasabah yang selama ini kita lakukan tuh benar atau masih belum tepat nih Ustaz? Karena apalagi ya di zaman sekarang ini kan media sosial juga lagi makin besar, distraksi di sana sini, sehingga hal-hal tersebut menjadi faktor yang cukup krusial, cukup besar untuk membuat kita tuh sulit banget untuk muhasabah. Nah, kira-kira menurut Ustadz kalau dalam Islam itu sendiri gimana sih muhasabah yang tepat ya? Oke, baik. Muhasabah yang tepat itu sendiri, Bung ya. Jadi ada satu hadis yang kurang lebih artinya seperti ini. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia termasuk orang yang rugi. Nah, kita sama aja nih udah masuk kategorinya rugi. Berarti kan kalau kita sama nih dengan kemarin, kita tidak ada peningkatan, baik itu secara kualitas diri maupun kualitas kehidupan kita begitu. Lalu dilanjutkan lagi hadisnya, dan barang siapa yang hari ini buruk daripada hari kemarin atau lebih parah dari hari kemarin, maka ialah orang celaka. Nah, naudzubillah. Nah, di situ kita bisa melihat bahkan di dalam Islam poin muhasabah itu waktunya bahkan singkat begitu. Sesingkat hari untuk barangkali hal-hal yang cukup besar gitu. Dan bahkan di dalam Islam juga kita ketika ingin bertindak, maka harus difikirkan terlebih dahulu tindak tanduk kita secara matang-matang. Ya, secara matang. Mungkin kalau tindakan kita itu yang sifatnya akan berpengaruh kepada orang lain, nah maka tindakan itu mesti kita pastikan apakah akan melukai orang lain gitu. Maka kalau kata Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau bilang yang sulit itu sebenarnya memang menjaga hati daripada orang lain, dan harus konsisten juga. Konsistennya itu sulit begitu. Betul. Nah, berarti memang sangat penting ya Ustaz ya. Sangat penting. Kita juga harus melihat dari sisi Islam, apalagi kita Muslim. Jadi muhasabah bukan hanya ya sekedar ikut-ikut aja, tapi ini memang untuk kepentingan diri kita sendiri ya. Nah, ngomong-ngomong soal itu Ustaz, saya juga dari sisi produk ya dan beserta tim-tim lainnya, kita banyak sekali mendapat kisah-kisah inspiratif atau pengalaman dari user-user Quran Ustaz. Mereka mengatakan bahwa Quran ini menjadi sesuatu yang sangat positif. Quran itu mengubah diri mereka yang awalnya enggak begitu paham, cuma tahu mungkin alif batasat, paham huruf-huruf hijaiyah, tapi mereka masih sulit untuk membaca Al-Quran dengan lancar. Nah, dengan Quran itu mereka merasa bahwa Insya Allah Quran ini bisa mengubah diri saya menjadi lebih baik dalam membaca, lebih fasih, paham hukum-hukumnya, seperti itu Ustaz. Nah, saya juga dari sisi produk senang lihat itu ya. Dan tentunya siapapun akan merasa senang ya, karena berarti memang Quran ini memberikan dampak positif ya. Nah, kalau dari Ustadz sendiri, kira-kira ada gak kayak pengalaman atau kisah inspiratif dari Ustadz yang memang berkaitan dengan hal tersebut ya? Baik, dalam 2024 inilah. Dalam 2024 yang paling membekas bagi Ustadz yang Masya Allah ini bakal sudah mengubah diri saya dan bakal terus mengubah diri saya ke depannya ya Ustadz. Ya baik, menarik.
Pertanyaannya mengenai apa tadi? Ya, kisah inspiratif. Kisah inspiratif ya, pengalaman inspiratif. Ya. Sebenarnya ketika ditarik bukan hanya di tahun ini saja barangkali. Jika ditarik jauh ke belakang, memang itu saya Allah takdirkan memang terlahir dari keluarga yang cukup konsen dalam bidang Al-Quran, terutama ayah saya. Jadi memang kami dari kecil itu sudah ditanamkan ilmu Al-Quran sedini mungkin, dan bagaimana meyakini Al-Quran itu seyakin-yakinnya begitu. Lalu di mana sisi inspiratifnya? Ya, saya untuk Al-Quran memang saya akan terus berpikir sebagaimana dalam ungkapan sesuatu yang dinisbatkan kepada yang mulia begitu, maka dia juga akan ikut mulia. Karena apa? Al-Quran itu kita sudah tidak ragu lagi kemuliaannya, temunya. Kalau kita lihat bagaimana lebih mudahnya lagi, Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan gitu. Iya, Ramadan. Nah, kemudian Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Jadi penghulu daripada bulan. Lalu turunnya di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar juga dimuliakan oleh Allah dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu kita juga berbicara tentang bagaimana Al-Quran itu Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril. Yang kemudian malaikat Jibril juga menjadi penghulu daripada malaikat begitu. Dan begitu juga dengan Nabi kita yang kita kenal, Nabi yang paling mulia, yang memang mukjizat terbesar dari Rasulullah itu sendiri yaitu Al-Quran itu sendiri. Ya, nah, jadi dengan poin itu kita tidak perlu ragu lagi. Nah, cuman bedanya ada orang yang tahapnya hanya percaya, ada yang yakin. Bagi saya ini sesuatu yang berbeda. Iya. Ya. Bedanya di mana? Orang kalau percaya, misal kita punya teman, dia itu ahli dalam memanah. Ahli dalam memanah. Apapun objek yang jauh, yang kecil barangkali dipanahnya itu selalu kena. Cuman apakah kita yakin ketika ini vas bunga ini kita letakkan di atas kepala kita, lalu disuruh dia yang memanah, apakah kita masih yakin kalau dia memang benar-benar pemanah yang ulung? Nah, itu menurut saya antara percaya dan yakin itu sesuatu hal yang berbeda. Nah, cobalah untuk upgrade iman kita. Jika kepada Al-Quran itu kepada tahap yakin. Maka ketika kita yakin, apapun ajaran yang disampaikan Al-Quran, Al-Quran bilang kita sedekah nanti akan dilipat gandakan. Sebagaimana pohon yang sebenarnya biji yang kemudian tumbuh menjadi pohon, terus ada ranting-rantingnya lagi. Jadi dalam riwayat dalam Al-Quran itu kurang lebih ya 70 kali lipat atau 700 kali lipat gitu untuk mengenai sedekah itu sendiri kan. Nah, kita jangan hanya sampai di tahap percaya, tapi sampaikanlah diri kita, keimanan kita pada tahap yakin. Ketika kita yakin, jadi kita ketika memberi, ya sudah, yakin Allah akan ganti, entah dalam bentuk apapun itu. Nah, terkadang hati kita itu memang masih kurang siap atau kurang bisa melihat balasan dari Allah itu apakah yang berbentuk itu yang kita berikan juga namun banyak, atau Allah gantikan dalam bentuk lain. Nah, itu yang barangkali mesti kita ajari hati kita untuk yakin bahwa yang kita keluarkan pasti akan kembali juga kepada kita. Ya. Nah, balik lagi ke poin Al-Quran, bagaimana inspiratif kata saya tadi, ada banyak hal barangkali yang sudah terlewati. Salah satunya saya bisa melangkah, bahkan bisa berada di tim Qiraah itu barangkali ya itu asbab Al-Quran gitu. Ya kalau bukan asbab Al-Quran,
ya mungkin kita pun tidak kenal barangkali ini. Betul. Nah itu nikmat yang luar biasa. Belum lagi barangkali dulu saya Allah undang ke Mekah Madinah, itu juga lewat Al-Quran. Andaikan saya tidak lewat tidak tahu sedikit tentang Al-Quran atau kurang yakin nih dengan Al-Quran, saya rasa mustahil saya bisa pergi ke sana. Yang memang keadaan di waktu itu, wah kalau dibilang ekonomi ya gimana, masih kuliah begitu, masih pendidikan. Bahkan orang tua pun waktu itu belum pergi juga begitu. Ya, masih terbatas lah ya. Iya, kalau secara logika berpikir, ketika melihat kita pergi ke sana lewat jalur harta barangkali, itu masih jauh itu periodenya. Cuman Allah berangkatkan lewat Al-Quran, ikut MTQ, lalu dapat hadiah berupa umroh gitu. Itu kan semua kuasa Allah. Itu yang kemudian menjadi apa ya, hal-hal yang perlu kita, terutama perlu saya terus ingat, dan jangan sampai kendor dalam diri saya begitu. Dari yakin menjadi hanya percaya gitu. Ini nggak bisa ini. Kalau udah yakin, jangan sampai turun ke percaya. Kalau turun lagi percaya, bisa-bisa nih habis ini. Begitu. Ya, bicara soal Quran juga kan, itu bagi saya itu kisah ini yang cukup inspiratif. Dan dari Quran itu sendiri juga saya melihat bahwa ini sebuah aplikasi yang sangat membantu ya, membantu para pengguna, orang-orang Muslim di Indonesia atau mungkin di luar dalam belajar Al-Quran. Dan kalau boleh jujur, saya merasa harus menanggung tanggung jawab yang besar, karena bagaimanapun ini adalah aplikasi Al-Quran. Jika kita salah aja dalam mendeliver tentang materi Al-Quran, tentang hukum-hukumnya, tentang apapun itu, kita merasa ya bersalah, karena ini adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah, dan kita diamanahkan untuk membuat sebuah wadah atau platform agar orang-orang bisa belajar dengan lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal ini Ustaz, selain evaluasi ya, kita juga saya penasaran pada resolusi pada tahun 2024 ke tahun berikutnya 2025 atau mungkin tahun-tahun berikutnya. Nah, saya pun pribadi seringkali mendengar atau mendapatkan baik itu di sosial media ataupun dari teman-teman terdekat bahwa teman-teman saya ini ya, sebagai contoh ya, mereka ingin membuat resolusi, aku harus lebih baik. Aku harus bisa, sebagai contoh, bangun sholat subuh lebih awal misalnya. Sholat subuh misalnya jam 4 lewat, saya harus bangun jam setengah 4 misalnya. Nah, saya harus melakukan itu. Dan mungkin contoh-contoh lainnya yang berhubungan dengan Al-Quran atau berhubungan dengan agama, apapun itu. Tapi saya juga mendapatkan bahwa mereka itu baru sebulan atau baru 2 bulan itu udah mulai kendor. Jadi mereka semangatnya di awal-awal aja, menggebu-gebu. Tapi ya perlahan-lahan mereka itu ya kendor. Yang awalnya sholat tepat waktu mungkin telat setengah jam atau lebih, dan beberapa contoh lainnya yang saya rasa itu bagian dari hal yang perlu kita konsistensi ya. Nah, kalau dari Ustadz sendiri ya, bagaimana sih cara kita sebagai Muslim terutama ya untuk bisa terus membuat target yang realistis dan konsisten dalam membuat target selama 12 bulan terakhir kita sebagai contoh seperti itu ya. Karena ya bukan hal yang salah, bukan hal yang keliru kalau kita semangat di awal tahun untuk membuat target betul, yang harus kita achieve, tapi kita kendor di beberapa bulan kemudian atau mungkin dalam waktu singkat beberapa minggu kemudian. Nah, gimana sih Ustaz kira-kira yang perlu kita, bagaimana cara membuat itu lebih realistis lah, lebih konsisten dan lain-lainnya? Barangkali tips dari saya ya, mengenai bagaimana target atau resolusi kedepannya itu kita buat dengan realistis. Tentu kita buat target tersebut berdasarkan 12 bulan yang telah berlalu. Kita lihat terlebih dahulu, kita evaluasi terlebih dahulu revolusi atau planning kita yang lalu lah. Misal kita kembalikan tadi ke bangun subuh lebih awal begitu. Nah, apakah selama 12 bulan berjalan itu planning itu terlaksana dengan baik atau justru di awal saja lalu kendor pada akhirnya? Nah, ketika kita memang masih bermasalah di situ, maka
usahakan resolusi itu dibawa lagi ke tahun berikutnya, agar bisa melihat lagi apakah mampu ini kita betul-betul melaksanakan resolusi yang gagal di tahun lalu gitu. Nah, kalau kita berbicara mau resolusi yang baru lagi, bahkan yang lebih tinggi, sementara yang ini saja nih belum beres begitu, belum kelar, itu akan sulit untuk menempuh kata realistis begitu. Nah, itu pertama, dimulai dari itu. Yang kedua, yang namanya manusia itu ada sifat alamiahnya begitu. Itu mungkin excited di awal, excited terus. Nah, nanti berjalan waktu karena merasa sudah terbiasa begitu, apalagi mengenai ibadah begitu kan, yang sifatnya ya memang ibadah itu biasanya antara kita kepada Allah begitu. Apalagi sifatnya begitu, kita kadang merasa udah deh yang bersantai untuk menunda gitu. Nah, padahal di awal-awal menunda itulah yang kemudian merusak semuanya di kemudian hari itu. Nah, yang paling betul itu ketika kita menetapkan target, kita sedari awal itu sudah mencoba untuk istiqomah. Nah, istiqomah ini PR bagi kita semua tentunya. Karena apa? Bahkan Nabi ini bilang nih dalam hadisnya, al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, karomah itu apa? Karomah itu kan satu kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih gitu ya. Nah, istiqomah itu lebih baik daripada itu. Nah, itu menunjukkan bahwa memang istiqomah itu berat. Tapi buah daripada istiqomah ini tadi yang luar biasa begitu. Bahkan dalam riwayat itu kan orang yang 40 hari berturut-turut sholat subuh berjamaah, gitu kan, maka akan selamat kelak ia di hari akhir begitu. Dia terbebas dari ini siksa neraka begitu kan. Nah, itu sesuatu yang mahal barangkali. Karena apa? Surga itu begitu indah dengan segala kenikmatannya yang Allah berikan, terutama kenikmatan tertingginya itu ketika kita bisa berjumpa secara langsung dengan Tuhan kita begitu kan. Nah, itu tentunya di surga. Nah, kemudian apakah Allah memberikan surga ini ya secara cuma-cuma begitu saja? Enggak juga. Iya. Kalau diberikan secara cuma-cuma, lalu untuk apa kita hidup di dunia begitu kan? Kan begitu poinnya. Nah, kita lah yang berpikir, jangan kita memaksa Allah dengan sifat kasih sayangnya. Maksudnya gini, ada tokoh-tokoh yang berpendapat kita ini pasti diampuni Allah. Allah itu maha penyayang gitu. Nggak mungkin Allah siksa kita, nggak mungkin Allah akan menyiksa kita. Tapi kita jangan lupakan dengan sifat Allah, Allah memang mempunyai sifat kasih sayang tadi. Menyayangi umatnya atau menyayangi makhluknya. Jangan kita tepikan bahwa Allah juga bersifat adil. Nah, itu yang banyak salah barangkali di tengah masyarakat kita. Jadi kemudian yang berkaitan dengan hak-hak kita kepada Allah itu dipandang sebelah mata begitu. Baik itu ibadah ataupun lainnya begitu. Jadi hal itu yang merusak kemudian. Jadi yang tadinya semangat lalu berkurang jauh semangatnya, bahkan sampai hilang begitu. Ada orang yang begitu. Karena apa? Karena dia hijrah. Nah, bahasanya hijrah begitu ya. Dia berubah itu karena bukan murni karena Allah, tapi ada karena sesuatu hal, barangkali tentang dunia. Kalau di dalam hadis itu hadis Arba'in, hadis yang pertama itu di hadisnya bunyinya begini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mungkin artinya saja ya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu memang betul menuju sana. Dan tentunya Allah akan akan mudahkan jalan ke sana ya. Tapi selama kita ikhlas juga. Ya benar, selama ikhlas. Tapi barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia dan lainnya,
maka yang ia dapat pun hanya sebatas dunia, dan bahkan pahala pun tidak dapat begitu. Seperti itu. Jadi memang hal-hal yang kemudian kita pandang biasa tadinya itu, ketika kita mulai mengesampingkan istiqomah atau konsisten ya bahasa ininya, itu kemudian berpengaruh kepada resolusi yang memang tadinya kita buat untuk jangka setahun, dalam sebulan aja kadang nggak sampai. Iya, udah kendor. Ya. Kalau dari Bang Kavi sendiri bagaimana menyikapi resolusi yang akan kita buat barangkali untuk kedepannya begitu? Lebih kepada seperti yang Ustadz sampaikan tadi, yang Ustadz singgung, goals kita itu murni karena memang untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain ya. Seperti goals itu baik itu duniawi atau memang berhubungan dengan akhirat. Kalau kita bicara soal akhirat, seperti tadi, kita ingin sholat subuh lebih awal, jauh lebih awal, supaya kita bisa sholat sunnah dan sebagainya. Nah, kita harus, kalau menurut saya sebagai contoh, menurut saya kita harus membuat target tersebut murni untuk Allah, ya, karena Allah, untuk kita, bukan karena butuh pujian dari orang lain atau yang mungkin karena kita memang butuh kayak perhatian atau siapapun itu sebagai salah satu contoh. Kemudian kalau misalkan kita melihat contoh lain yang berhubungan goalsnya duniawi, kita pengen membuat habit yang lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, kita ingin olahraga paling tidak seminggu berapa kali gitu kan. Nah, kita olahraga itu menurut saya harus untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan karena ingin supaya orang lain memuji kita, supaya orang melihat kita orangnya rajin bangun awal, tapi untuk kesehatan diri kita sendiri. Nah, begitu juga contoh-contoh lainnya. Kalau kita bicara soal kayak lingkup Al-Quran gitu ya, apa sih yang membuat seseorang itu ingin lebih serius dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari hukum-hukumnya? Karena memang untuk diri mereka sendiri. Karena memang Muslim itu kan diwajibkan untuk paling tidak dalam membaca surah Al-Fatihah, sholat 5 kali sehari itu harus fasih. Kalau Al-Fatihahnya kacau, bahkan satu huruf aja yang keliru, ya udah fatal sebetulnya. Jadi kita memang secara tidak langsung diwajibkan untuk memahami cara-cara membaca Al-Quran dengan fasih. Nah, dengan itu sebetulnya menjadi salah satu dari motivasi adanya Qur'an. Gitu. Nah, bicara soal Quran juga nih Ustaz, kita masih bicara soal lingkup Quran. Saya penasaran nih Ustaz, kira-kira kalau dari Ustadz sendiri, apakah Quran itu sebegitu pentingnya bagi orang-orang yang tidak paham dalam membaca Al-Fatihah sebagai contohnya ya, atau mereka cuma sekedar ya udah aku cuma baca Al-Quran sebagai tambahan waktu, atau ya udah daripada nggak ada buat mending baca Al-Quran sebagai apa aja, tapi mereka melupakan aspek paling pentingnya yaitu kewajiban dalam menuntut ilmu. Nah, Al-Fatihah sebagai contohnya gitu, sebagai contoh diwajibkan untuk ya seperti itu. Nah, kalau boleh saya buat satu ungkapan, karena memang isi daripada bacaan wajib di dalam sholat itu salah satunya Al-Fatihah tadi itu. Al-Fatihah itu bagian daripada ayat Al-Quran. Nah, saya ungkapkan satu kalimat ini, semakin baik kualitas bacaan Al-Quran kita, maka akan semakin baik kualitas hidup kita. Nah, dari hal yang paling sederhana. Dari hal yang paling sederhana. Ya, karena memang ketika kita berbicara tentang kata belajar saja itu banyak sekali hal-hal yang kemudian kita temui dalam hadis, juga Nabi terangkan kelebihan daripada orang-orang yang belajar itu dengan sedemikian rupa begitu kan. Banyak sekali untuk orang yang menuntut ilmu. Nah, sekarang kan kita konteksnya belajar Al-Quran, banyak sekali platform yang bisa kita akses untuk sekarang gitu ya. Jadi agak sulit juga ketika kita selalu menjadi orang yang mencari alasan, aku nggak sempat, nggak punya waktu begitu. Apalagi kita sekarang tahu ya, banyak sosial media merajalela, TikTok, kemudian Instagram atau aplikasi lain, apapun itu. Jadi mereka membuat kondisi seolah-olah mereka itu nggak ada waktu belajar Al-Quran gitu kan. Dan kita tahu ya, sosial media itu kan
salah satu alat pembuat distraksi yang paling hebat lah ya. Iya, benar. Kita tahu bahwa setiap manusia, apalagi anak-anak muda itu, barang ini, handphone itu nggak bisa lepas dari genggaman kita ya. Jadi dengan adanya habit seperti itu, kita terbiasa untuk kita cuma bermain sosial media tapi tidak menyempatkan waktu untuk belajar Al-Quran. Jadi mereka membuat seolah aku nggak ada waktu nih untuk belajar Al-Quran karena aku terlalu sibuk dengan media sosial, aku terlalu sibuk dengan kerjaan ataupun kuliah apapun itu. Jadi kalau menurut Ustadz sendiri, Ustadz tadi kan barusan Ustadz sampaikan itu kan pentingnya belajar tentang hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran gitu. Nah, dengan keberadaan Qur'an yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun melalui genggaman kita itu, seberapa bagus atau seberapa besar dampak Qur'an untuk memberikan dampak positif kepada para pengguna nih, Ustaz? Kalau menurut saya sendiri, seberapa bagus dampaknya Qur'an untuk pengguna, sebenarnya kita akan bisa lihat itu dari sisi penggunanya. Ketika pengguna itu memang berniat untuk memperbaiki bacaan atau kualitas bacaan Al-Qur'annya, maka tentunya dampaknya akan sangat signifikan. Karena dari beberapa user kita yang memang belajar barangkali dari awal ataupun belajar yang memang untuk agar bacaannya semakin fasih, belajar yang di bagian tahsin atau tajwidnya, itu memang mereka merasakan dampak tersendiri dari belajar, walaupun ya tadi belajar yang memang mudah hitungannya ya. Tidak perlu datang ke tempat ngaji begitu, walaupun kita tidak menafikan itu tidak. Tapi memang ini kan memang katakan untuk orang yang tadi sulit mengatur waktunya begitu ya. Betul. Belajar itu bisa dalam genggaman begitu. Lalu bagaimana dampaknya? Dampaknya sangat signifikan bagi orang yang memang mau belajar begitu. Betul. Nah, bagi yang hanya coba-coba penasaran saja, ya barangkali dampaknya juga akan segitu-gitu aja begitu. Jadi ketika kita berbicara dampak, bahkan sebagus apapun platform tempat kita belajar, itu tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan kepada kita ketika kita tidak istiqomah dan memang tidak dengan niat yang kuat begitu. Betul, murni karena itu kan. Iya, betul juga sih. Jadi saya merasa juga sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap produk Qur'an itu sebisa mungkin untuk memberikan user experience atau fitur yang mudah sekali untuk user dalam belajar Al-Quran seperti itu, Ustaz. Iya, betul. Itu sih untuk pendapat saya sebenarnya, Ustaz. Iya, begitupun juga kami yang di bagian kurikulum development-nya begitu kan. Bagaimana materi-materi di kita itu materi yang mudah difahami begitu, dengan bahasa yang mudah difahami, terus dengan bagaimana tampilannya dari tim produk barangkali ya, bagaimana tampilannya agar user nih semakin nyaman dan semakin betah untuk belajar di kita gitu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin tentunya biar sama-sama kami belajar, sahabat-sahabat Qur'an di luar sana dimanapun berada juga sama-sama belajar gitu. Kita sama-sama menjadikan diri kita sebagai orang yang sampai saat ini terus mempelajari Al-Quran seperti itu. Baik. Mungkin perjumpaan kali ini untuk menutup akhir tahun, untuk tahun ke depan yang lebih baik tentunya, sampai di sini saja. Mari teman-teman, sahabat Qur'an semuanya, kita masukkan list belajar Quran dalam rangka memperbaiki hidup kita sebagai resolusi di tahun depan, agar cita-cita kita itu kemudian Allah permudah. Karena apa? Karena kita dekat dengan sesuatu yang memudahkan hidup, yaitu Al-Quran sebagai peta daripada kehidupan kita dunia ini. Oke, sekian dari kami. Saya Syukron Hadi. Ya, saya Sirkafi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.